Karni. Saya hanya Pak Karni, saya hanya kembali kepada topik acara, yaitu apa yang menjadi dilaksanakan atau dilaksanakan oleh seorang yang namanya Nazarudin. Ya. Hampir 37 tahun saya mengambil lahan pengabdian di dunia peradilan. Ya. Dan saya dan saya tahu bahwasanya kalau toh ada yang diberikan, disampaikan kepada orang yang berada di lembaga peradilan, itu tentunya ada motivasi. Tidak ada yang tanpa pamrih. Tidak ada uang pertemanan, tidak ada sedekah, dan sebagainya. Selalu ada motivasi tertentu. Kemudian juga, sejak tahun 1996, Mahkamah Agung itu sudah memberikan guidance kepada kami melalui putusan Pak Adi Andoyo sebelum pensiun. Yang bunyinya adalah, segala sesuatu yang diberikan atau disampaikan tanpa tujuan atau maksud yang tidak jelas, seyogyanya dianggap sebagai suatu penyuapan atau percobaan penyuapan. Itu saja. Terima kasih. Baik, kami dulu. Baik, Bang Karni, saya hanya mau sedikit sampaikan kritisi dengan segala hormat kepada Pak Mahfud sebagai bosnya The Guardian of Constitution kita. Kenapa saya katakan demikian? Karena dalam kasus pemberian 120.000 itu, saya berpikir, saya nggak masuk substansinya, tapi saya berpikir kenapa Pak Mahfud kok begitu mau-maunya ikut campur yang gitu-gitu, suruh sekjen aja. Pak Mahfud tuh harus jaga reputasinya sebagai ketua pengadilan, satu. Yang kedua, ya Mahkamah Konstitusi pengadilan juga itu Pak. Ya, dipercepat. Oke. Yang kedua, dulu juga Pak Mahfud pernah mengomentari sendiri putusannya. Hal yang tidak akan pernah dilakukan oleh hakim manapun. Saya hanya dengan segala hormat kepada Pak Mahfud, jangan lakukan itu lagi karena orang dengan gampang akan menafsirkan itu seperti suara yang mengatakan, wah Pak Mahfud mau main 2014 ini nyolong start. Makanya jagalah kehormatan hakim sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Jangan warawiri urusan yang begini-gini yang terlalu kecil. Terima kasih. Udah didengar oleh dia, oleh Anda. Oh. Ya, terima kasih. Ini ada beberapa hal yang ingin saya komentari. Ketua Mahkamah Konstitusi pun dinasihati nama Tobi. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan tindakan atau keputusan yang diambil oleh Partai Demokrat dalam rangka memberhentikan Nazarudin ini. Saya pikir ini keputusan yang sangat terlambat. Kenapa? Ini Partai Demokrat ini kan sudah sempat jadi bulan-bulanan masyarakat dan juga para politisi lainnya yang seharusnya menempatkan persoalan politik disampingkan hukumnya. Karena ini mungkin sekretaris dari Badan Kehormatan Demokrat ini kan pengacara, jadi lebih mengetengahkan masalah hukumnya daripada politik. Nah, dalam dunia politik sebenarnya isu, kemudian rumor, berita-berita miring yang merugikan partai, membebani partai, maka itu sebenarnya sudah bisa diambil sebuah keputusan untuk kepentingan partai. Tapi kemudian ini kan dibuat berlarut-larut sehingga Partai Demokrat jadi bulan-bulanan. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata Demokrat juga setengah hati, ya, hanya memberhentikan sebagai bendahara umum. Sementara sebagai anggota DPR belum. Iya, udah dijelasin juga. Yang ketiga, yang berkaitan dengan Pak Mahfud juga. Saya juga heran dengan Pak Mahfud ini. Apakah Pak Mahfud ini memang sungguh-sungguh mau melakukan penegakan hukum pemberantasan korupsi atau mungkin ada maksud-maksud lain? Kenapa saya katakan demikian? Beliau ini kan ketua lembaga tinggi negara, ketua Mahkamah Konstitusi. Kok dia tahu adanya tindakan-tindakan upaya penyuapan atau mungkin yang berkaitan dengan gratifikasi, kok lapornya kepada ketua pembina Partai Demokrat? Kan ini merendahkan martabat dari Mahkamah Konstitusi sendiri. Karena kan? dianggapnya bahwa itu tidak pidana. Nah, yang ketiga, ini satu lagi Pak Sandi, satu lagi, saya perlu ingatkan bahwa penangkapan yang dilakukan oleh KPK dalam penyelidikan itu adalah puncak dari sebuah penyelidikan. Nah, biasanya pengalaman saya dulu menangani kasus suap di KPK, sebelum KPK itu melakukan penangkapan, itu sudah ada puluhan rekaman yang berkaitan dengan itu suap atau tidak. Jadi kalau kemudian dibuat skenario-skenario lain, nanti kita akan tercengang ketika itu diputar di pengadilan tipikor. Terima kasih. Ya.
Itu. Begini Bung Karni, kalau bicara yang seperti ini, logikanya masih banyak yang lompat ya. Kan kalau kita persoalkan Mahkamah Konstitusi dengan perilaku Pak Mahfud begitu, tadi pertanyaan sudah jelas. Itu uang pun dikembalikan kalau tidak salah keterangan tadi setelah 3 hari. Artinya kata Bung Ruhut betul, udah dihitung-hitung itu uang. Ya. Dan itu sudah kena pidana sebenarnya, karena nggak lapor juga ke KPK, malah lapornya ke SBY. Nah SBY juga kenapa menunda dari November sampai kepada sekarang? Berarti ada satu behind yang kita juga nggak tahu, ini mesti diledakkan. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, di dalam Jangan konteks... berana pindah pula pertanyaan. Oh ya udahlah, mau buat publik kita semua lah. Jadi begini, yang kedua, tadi dengar juga dari Bung Amir bahwa nyumbang sampai 13 miliar setahun. Kalau dilihat penghasilannya berapa dia nih? Bayar pajak nggak ini? Ini juga perlu dipersoalkan. Dia serius. pengusaha loh. Iya, tapi bayar pajak dong mestinya. Ya pasti dong Nah, PT. tapi kan seringkali kita lihat pajak aja banyak yang nggak terbayar selama ini. Baik. Itu artinya ada persoalan baru di situ. Ya. Yang kedua, saya kritik juga DPR semua ini, ya dalam pengertian yang paling serius. Dari Demokrat, saya kira saya puji Demokrat di sini karena sudah ngambil sikap yang tegas untuk si Nasaruddin. Tetapi bersamaan dengan itu, saya kritik juga Demokrat dan lainnya dan DPR semua. Ada kasus yang besar seperti Senturi, sudah ada poin C yang direkomendasikan oleh DPR, artinya kita wakil rakyat semua, tetapi tidak diperiksa SBY aja. Oke. Itu gimana itu? Udah cukup. Itu etikanya. Ada. Saya sangat kagum dengan sikapnya Ketua MK, Mahfud MD, di tengah krisis integritas institusi dan berbagai institusi di Republik ini. Ada satu prinsip dalam hukum, Bang Karni, falsus in uno, falsus in omnibus. Kesalahan satu orang atau dalam satu hal itu bisa menjadi kesalahan keseluruhan. Apa yang dilakukan Pak Mahfud sebagai Ketua MK, dia menunjukkan bahwa MK harus menjaga integritasnya. Dan saya kira ini harus diteladani oleh institusi penegak hukum lain dan termasuk DPR di Republik ini. Terima kasih. Ya udah. Makasih, Bang Ardi. Langsung aja. Jadi karena judul diskusi kita ini, Bang Ardi, MK vs Nasaruddin, ya, dengan bahasa badai di Demokrat. Saya tidak setuju dengan itu, badai di Demokrat. Ya, bukan soal ada saya orang Demokrat, walaupun banyak Demokrat sini junior saya semua nih, Pak. Iya. Udah terusin. Enggak, maksudnya junior kartu anggota saya masih muda. Ini Maksudnya begini, habis. Pak. Ya. Bukan pertanyaan, ini saya mau jelaskan. Nah, dari tadi kita nih bicara semuanya pepesan kosong. Nah, alasannya, sudah jelas-jelas Pak Mahfud itu dipanggil ke istana, disampaikan ini bukan pidana loh. Kok kita membahas pidana terus? Dan tidak ada satupun dari diskusi kita ini mengatakan duitnya asli apa tidak sih itu? Nggak ada. Dan kenapa KPK selalu menangkap orang dijebak dengan telepon direkam adalah untuk ada barang bukti. Barang bukti udah nggak ada. Kok capek kita membahas itu, bukan pidana itu. Baik, Adar, saya setuju ada. Kita pemirsa lebih setuju lagi ke Pak Arbi Sadid bahwa 3 pilar negara ini kalau belum rubuh udah hampir roboh. Eksekutif, legislatif, yudikatif yang harusnya check and balance. Malah dalam diskusi ini diakui kerjasama. Yang kita ingin tahu bagaimana mengobatinya. Dari Pak Arbi tadi, sistem. Baik sistem pemilu, karena sistemnya udah kacau balau. Saya hanya menitip kepada para pemimpin negara ini. Ini darurat.
apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita kalau seluruh lembaganya sudah mau rubuh. Kita ketemu Jakarta Lions Club yang akan datang.